Di kuil agung Kekaisaran Eretis, perintah dikeluarkan untuk membawa seorang tahanan. Dijatuhi hukuman mati tahanan itu, melangkah maju terikat rantai berat. Terungkap bahwa dia adalah putri ke-17 Kekaisaran yang dikenal sebagai Ari Sang Penghancur. Tuduhan terhadapnya diumumkan bersekongkol dengan pasukan asing dan pemberontak, menantang otoritas kaisar dan merencanakan untuk menggulingkan kekuasaannya. Kaisar Kretaset duduk di singgasananya dengan imam besar di sisinya, sementara sang putri terikat di hadapan mereka. Menanti hukuman, sebuah suara bergema di aula menyatakan bahwa penjahat ini harus menerima hukuman maksimal. Tak disangka Eri tampaknya menyambut takdir ini, merasa bahwa dia akhirnya akan mendapatkan kebebasannya, dan bahwa hidupnya yang menyedihkan yang dihabiskan untuk melindungi semua orang telah berakhir. Kaisar memperhatikan tatapan pasrahnya dan menyapanya mengatakan, dia terlihat seperti seseorang yang merindukan kematian. Dia kemudian bertanya padanya dengan mengejek, apakah mengorbankan hidupnya yang kotor untuk melindungi para pemberontak itu sepadan dengan usaha. Kaisar segera teringat bahwa dia tidak bisa berbicara dan tertawa sinis atas ketidakmampuannya mendapatkan jawaban darinya. Namun dia bisa membaca dari ekspresi wajahnya yang diam bahwa pengorbanannya tulus. Dia berkomentar dengan penyesalan atas keadaannya. Kaisar mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan, mengingatkannya bahwa dialah yang menentang perintah kaisar dan membiarkan pemimpin pemberontak serta sekutunya dari kadipaten melarikan diri. Dia kemudian menambahkan dengan kejam bahwa mereka yang dia korbankan bahkan tidak menganggapnya sebagai salah satu rekan mereka. Tanda-tanda keterkejutan dan kekecewaan muncul di wajah Ari saat dia mendengarkan kata-kata keras kaisar. Kaisar melanjutkan pidatonya yang menusuk menjelaskan bahwa pada saat ini, ketika hukumannya sedang dilaksanakan, mereka yang dia lindungi hidup dalam kenyamanan dan keamanan. Faktanya, pemimpin pemberontak Drax Monanork akan menerima gelar kekaisaran. Kaisar mengkonfirmasi bahwa Drax akan secara resmi dianugerahi gelar Adipati Agung. Kaisar mendekatinya dan berbisik di telinganya bahwa satu-satunya syarat yang disepakati dia dan sekutunya untuk penarikan diri hanyalah satu hal. Kondisi itu adalah kematiannya yang menghantamnya seperti sambaran petir. Dia tidak bisa mempercayai pengkhianatan ini. Kenangan akan kehidupannya yang menyedihkan mulai mengalir dalam benaknya. Hidupnya adalah serangkaian perundungan oleh keluarganya, karena dia adalah putri selir kaisar dari kalangan rakyat jelata. Karena dia adalah gadis yang tidak memiliki bakat luar biasa, ayahnya sang kaisar telah menolaknya dan menganggapnya tidak berguna. Bahkan ibunya membencinya, percaya bahwa kelahirannya telah merusak masa depannya. Dalam keputusasaan atas hidupnya di istana, dia memaksanya meminum racun yang menyebabkan dia kehilangan kemampuan bicaranya. Penderitaannya tidak terbatas pada orang tuanya. Itu meluas ke kerabatnya yang memperlakukannya dengan buruk dan memaksanya menjilat sepatu kotor mereka sebagai imbalan sepotong roti. Satu-satunya orang yang menunjukkan kebaikan padanya adalah putri keempat Modai yang memberinya nama Fleur setelah ayahnya menolak memberinya nama. Namun bahkan cahaya redup ini padam ketika Modai dipaksa menikah secara politik yang berakhir dengan kematian tragisnya. Di tengah kesedihan mendalam Ari, kekuatan besar terbangun di dalam dirinya, menarik perhatian ayahnya. Kaisar mengeksploitasi kekuatan ini dan mengikatnya dengan kutukan darah abadi, memberinya nama Ari Sang Penghancur. Dia dihukum untuk hidup abadi dalam pelayanan kekaisaran, mempersembahkan setiap tetes darahnya sebagai pengorbanan untuknya. Dan begitulah dia didorong ke medan perang sendirian. Dia membunuh musuh tanpa henti dalam serangkaian pertempuran yang tak berujung. Dia hidup di ambang hidup dan mati berkali-kali berpikir dia akan tetap seperti ini sendirian selamanya. Namun takdir mempertemukannya dengan orang-orang yang mencerahkan hidupnya, yang menyedihkan dan menjadi rekan yang dia percayai, Dragci, Vitrev, dan Fox. Mereka berdiri di sisinya, dengan tenang mengelilinginya
dengan perlindungan dan perhatian mereka. Eri mengingat dalam ingatannya momen-momen kebahagiaan yang dia habiskan bersama rekan-rekannya saat mereka mengelilinginya dengan perhatian dan menghujaninya dengan hadiah serta permen. Kehangatan mereka yang terasa seperti matahari adalah yang memberinya harapan dalam hidupnya yang gelap. Namun pada akhirnya, bahkan orang-orang yang dipercayainya mengkhianatinya, dan citra cerah itu hancur seperti cermin. Dia telah mempercayai mereka dan meyakini janji-janji mereka, bahwa dia adalah rekan berharga mereka, dan bahwa mereka akan tetap di sisinya sampai mati. Dia bertanya-tanya, apakah itu semua hanya kebohongan? Apakah nasibnya yang tak terhindarkan adalah hidup yang penuh kesepian dan rasa sakit berharap semua siksaan ini berakhir? Kaisar menyela pikirannya dengan mengejek, menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di pihaknya, dan bahwa semua orang menginginkan kematiannya karena inilah takdirnya. Namun dia mengungkapkan bahwa dia tidak berniat membiarkannya mati dengan mudah. Sangat disayangkan untuk menyingkirkan kekuatan sihir besar yang telah dia peroleh dengan susah payah itu. Karena alasan ini, dia mengintegrasikan kutukan lain di dalam kutukan darah yang mengikatnya. Dia memberitahunya bahwa kutukan baru ini akan sangat kuat, sehingga akan membuatnya takut mati, dan bahwa dia akan terlahir kembali, dan bahwa dia akan terus membawa darah keluarga kerajaan Eretivis di kehidupan berikutnya, dan seterusnya selamanya, menegaskan bahwa tidak ada jalan keluar baginya. Kemudian, dengan kata-kata mengejek, memanggilnya putri kesayangannya, dia menusukkan pedangnya ke tubuhnya, dan memerintahkannya untuk menghilang. Saat dia menghembuskan napas terakhirnya, dia bersumpah bahwa dia akan menghancurkan lehernya begitu dia lahir, dan bahwa dia akan menjinakkannya dengan baik untuk mengubahnya menjadi hewan peliharaan yang patuh. Dan ketika dia cukup dewasa untuk membawa pedang, dia akan memberinya izin untuk membunuh para pemberontak yang mengkhianatinya dengan tangannya sendiri. Jiwanya menolak takdir ini. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, dan dia bertanya-tanya mengapa dunia masih melekat padanya dan mengapa semua orang membenci dan mengkhianatinya. Dia pikir kematian akan mengakhiri segalanya. Dia sekarang menyadari bahwa bahkan kematian pun tidak akan mengakhiri penderitaannya. Dalam hidup ini, dia tidak bisa melawan maupun melarikan diri. Dalam keputusasaan terakhirnya, dia berdoa kepada Tuhan, memohon keselamatan hanya sekali saja. Aku tidak ingin terlahir kembali, tapi takdir berpendapat lain. Dia terlahir kembali sebagai salah satu dari anak kembar yang lahir dari seorang adipati dan adipatni. Dia segera menyadari bahwa dia memang hidup kembali sambil mempertahankan ingatannya meskipun dengan tubuh barunya. Rasa sakit dari kematiannya yang mengerikan masih hidup dalam jiwanya. Dia merasa seolah lehernya terputus, tubuhnya terbakar, dan jiwanya menggeliat kesakitan. Dia yakin bahwa Tuhan tidak akan menyelamatkannya dan bahwa dia terlahir kembali untuk menanggung semua rasa sakit ini. Tak lama kemudian, dia mendengar keputusan untuk memisahkannya dari kakaknya. Tuan muda akan tetap tinggal di kadipaten, sementara nona muda akan dibawa pergi. Bayi perempuan itu yang digendong oleh salah satu pelayan bertanya-tanya, apakah mereka membawanya ke istana kekaisaran? Itu tampak logis baginya. Tidak ada yang bisa menentang perintah kaisar. Terlebih lagi dia percaya bahwa tidak ada yang mau membesarkan anak yang membawa kutukan darah. Saat kereta bergerak menjauh bersamanya, dia melontarkan pertanyaan putus asa ke langit, bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak membiarkannya mati dengan tenang? Ketakutan dan keputusasaan menguasainya. Dia tidak ingin menghadapi pria menakutkan itu atau takdir kejam ini lagi. Tiba-tiba kereta berhenti, dan dia merasakan dua tangan mengangkatnya dengan lembut. Hal itu mengejutkannya, dia bertanya-tanya dalam hati, apakah mereka sudah mencapai tujuan. Namun dia segera menyadari bahwa tempat ini bukanlah istana kekaisaran, melainkan sebuah istana besar dan mewah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia dibawa masuk ke sebuah ruangan yang dingin
dan gelap, dan rasa menggigil menjalari tubuh kecilnya. Dia diletakkan di tempat tidur dan ditinggalkan sendirian. Menyadari bahwa dia tidak akan dipersembahkan kepada kaisar, untuk sementara waktu rasa lega menyelimutinya. Dan dia percaya bahwa Tuhan akhirnya menjawab doanya, dan bahwa dia akan mendapatkan kebebasannya. Harapan ini segera sirna, karena dia percaya bahwa reinkarnasinya sendiri adalah sebuah kesalahan. Dia berpikir bahwa jika dia mati saja, semuanya akan jauh lebih mudah. Dan pada saat itu, dia mendengar suara yang membuatnya membuka mata. Dia bertanya-tanya, apakah mereka kembali untuk membawanya, hanya untuk menemukan seorang pelayan mendekatinya. Pelayan itu membawa cairan hijau aneh di tangannya. Setetes cairan itu jatuh di pipinya. Dia merasakan panasnya dan segera menyadari warna serta rasanya aneh. Wajah pelayan itu berubah jahat, dan anak itu menyadari dengan ngeri bahwa pelayan itu mencoba meracuninya. Dia teringat ancaman kaisar bahwa dia akan membuatnya meminum racun saat dia lahir, dan dia menyadari bahwa dia tidak memperhatikan aroma parfum kekaisaran yang melekat pada pelayan itu. Dia mengerti rencananya sekarang. Mereka bermaksud menghancurkan tenggorokannya dengan racun terlebih dahulu, lalu mempersembahkannya kepada kaisar. Dia mencoba melawan dalam diam, berdoa dalam hati agar pelayan itu menghentikan apa yang dia lakukan sebelum sendok itu mencapai mulutnya. Pintu terbuka lebar dan sebuah suara menggelegar memerintahkan pelayan itu untuk berhenti. Kepala pelayan masuk tiba-tiba dan bertanya dengan marah kepada pelayan itu, apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Ketika anak itu menatap wajah kepala pelayan, dia merasakan sesuatu yang akrab. Dia mengingatkannya pada Modai, satu-satunya orang yang mencintainya di kehidupan sebelumnya. Pelayan itu tergagap, mencoba membenarkan tindakannya, mengklaim bahwa si kecil menggigil. Jadi dia ingin membawakannya sesuatu untuk dimakan. Kepala pelayan mengambil mangkuk darinya untuk memeriksanya dengan cermat. Setelah mencium bau sup itu, dia mengenalinya sebagai sup yang terbuat dari rempah hutan yang bisa menjadi pengganti susu. Tetapi dia menyadari bahwa sup itu terlalu matang yang mengubah rasanya. Kepala pelayan memarahi pelayan lain dengan keras, menjelaskan bahwa sup itu sangat panas dan bisa melukai anak itu jika tumpah padanya. Dia juga memperingatkannya bahwa bayi baru lahir tidak membutuhkan parfum yang kuat seperti yang digunakan di kekaisaran. Dia melanjutkan omelannya, mengingatkannya bahwa indera perasa bayi sangat sensitif, dan pelayan lain itu meminta maaf dengan sangat ketakutan. Kemudian, kepala pelayan menarik perhatiannya pada kelalaiannya, membiarkan ruangan dingin dan gelap yang bisa membuat anak itu sakit. Dia menyebutnya lalai seperti biasa dan memerintahkannya untuk menyiapkan sup baru dan mendinginkannya hingga suhu yang sesuai. Kemudian, dia memerintahkan pelayan lainnya untuk segera membersihkan dan merapikan ruangan. Kepala pelayan mengalihkan pandangannya kembali ke anak itu dan meminta maaf karena telah menakutinya. Dia memperhatikan pipi anak itu memerah karena panasnya cairan dan mengatakan itu tidak terlihat serius dan dia akan mengoleskan obat nanti. Dia menggendong anak itu dan menenangkannya, menjelaskan bahwa seluruh keluarga Adipati Agung, termasuk orang tuanya, berada dalam kekacauan karena dia dan kakaknya lahir lebih awal dari yang diperkirakan. Itulah sebabnya dia dibawa ke ruangan yang belum siap ini, yang pasti membuatnya ketakutan. Kepala pelayan memberitahunya dengan ramah bahwa karena keadaan saat ini belum stabil, dia harus tinggal di kediaman lain untuk sementara waktu. Kemudian, dia memperkenalkan diri, mengatakan namanya Molly Mekia, kepala pelayan rumah Adipati Agung dan pengawal pribadinya, dan bahwa dia berharap dapat melayaninya. Molly menambahkan bahwa Adipati Agunglah yang bersikeras menunjuknya sebagai pengasuhnya, dan bahwa dia memerintahkannya untuk melaporkan setiap detail kepadanya tanpa ada yang terlewat. Molly berpikir bahwa ini adalah hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh seorang nona kecil.
Namun anak itu menatap Molly dengan saksama, merasa bahwa dia mirip Fleur, tetapi pada saat yang sama berbeda. Saat dia melihatnya, dia percaya bahwa Modai yang baik hati telah hidup kembali. Molly memperhatikan perubahan ekspresi wajah anak itu dan bertanya dengan terkejut apakah dia benar-benar mengerti apa yang dia katakan. Kecemasan mencengkeram anak itu. Dia takut Molly telah menyadari sifat aslinya. Tapi Molly tersenyum bahagia dan berkata bahwa selama dia benar-benar memahaminya, tidak perlu ada batasan lagi. Dia mengejutkan anak itu dengan mencium keningnya dengan lembut yang membuatnya bingung. Molly menjelaskan bahwa ini adalah pesan dari ibunya Adipati Agung dan tidak pantas bagi seorang pelayan untuk melakukannya sendiri. Anak itu bertanya-tanya dengan bingung apa artinya itu. Molly memberitahunya bahwa ibunya berkata dia lahir setelah mengatasi banyak kesulitan dan ketakutan, dan semuanya baik-baik saja sekarang, dan mulai hari ini dia tidak perlu menanggung apapun sendirian. Namanya adalah Ale Simonstos, sebuah nama yang memiliki arti indah di hutan ini. Orang tuanya mendoakan masa depan yang cerah baginya, dan agar dia tumbuh kuat tanpa khawatir dicintai oleh manusia dan seluruh kadipaten selamanya. Ayla tersentuh oleh kata-kata ini, kata-kata seperti cinta dan keamanan sama sekali asing baginya. Baginya cinta penuh dengan kebohongan, dan dia meragukan keberadaan kehangatan itu sendiri setelah menjalani hidupnya dikelilingi oleh kesepian dan pengkhianatan. Namun saat berada dalam pelukan Molly, dia merasakan kenyamanan luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Detak jantung itu menenangkan rasanya seperti menyelam ke dalam air hangat. Sebuah roh dalam imajinasinya menyapanya, meyakinkannya bahwa dia sekarang bisa mempercayai semua cinta ini dan tidak takut padanya. Ale bertanya-tanya tentang identitas roh-roh yang menyapanya itu. Roh-roh itu memberitahunya bahwa dia akan terlahir kembali berkat doa-doa mereka. Mereka berjanji padanya bahwa kali ini dia akan bahagia. Ale bertanya-tanya apakah ini nyata dan apakah seseorang seperti dirinya bisa bahagia. Suara-suara itu terasa akrab dan nostalgia baginya. 2 tahun berlalu dengan cepat dan hidupnya kabur namun stabil. Selama waktu itu, dia belajar berguling dan dia banyak makan serta tidur. Kemudian dia belajar duduk dan dia mulai berjalan. Itu adalah kehidupan yang benar-benar normal, tapi dia belum pernah bertemu orang tuanya secara langsung sekalipun. Kata-kata cinta yang didengarnya hanyalah kata-kata yang disampaikan kepadanya. Dia tinggal di istana Adipati Agung Simenostos di benua Mistan. Suatu hari, dia sedang duduk di taman sambil memegang buku. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi tahanan rumah selama 3 tahun penuh, karena dia tidak diizinkan mengunjungi istana lain. Aile ingat bahwa Kadipaten Simonstos adalah kadipaten yang sama, yang menjadikan kematiannya sebagai syarat penting untuk negosiasi perdamaian dengan pasukan sekutu. Dia bertanya-tanya dengan kebingungan, apakah para dewa benar-benar mengutuknya? Dan jika tidak, mengapa dia dilahirkan kembali di tanah musuh bebuyutannya? Dia dilahirkan jauh dari garis keturunan kekaisaran, di kadipaten hutan terpencil, jauh dari kekaisaran. Dia telah menjadi adik kembar Adipati dan Adipati wanita Simonstos, dan dia hanya melihat orang tuanya melalui celah pintu. Tapi semua orang mengatakan ayahnya di kehidupan ini, Iverson Simonstos, adalah penyihir hutan yang hebat dan baik hati. Tapi dalam sedikit ingatannya tentang ayahnya, dia tampak memiliki ekspresi wajah yang dingin. Adapun ibunya, Adipati wanita agung Jane Simonstos, dia mendengar bahwa ibunya adalah pendekar pedang sihir terkuat di benua itu, tapi bagi Ale, dia hanyalah seorang ibu yang lemah secara fisik yang tidak merasakan cinta padanya. Orang tuanya mengiriminya hadiah setiap ulang tahun, dan Molly bersikeras bahwa ini adalah bukti cinta mereka, tapi Ale tidak bisa dengan mudah mempercayainya. Dia tahu bahwa Simenostos adalah musuh kekaisaran, dan dia bertanya-tanya mengapa dia dilahirkan di sini secara khusus.
Menyadari dia tidak bisa lepas dari kutukan darah. Kekaisaran salah satu pelayan memperhatikan bahwa nona kecil itu melamun lagi. Pelayan lain berniat untuk pergi dan berdiri di sampingnya, tapi rekannya menghentikannya berbisik bahwa dia adalah anak yang aneh dan menakutkan. Para pelayan saling bertukar rumor mengatakan dia sakit dan tidak bisa bicara. Dan itulah mengapa dia dikurung di istana lain. Beberapa rumor bahkan mengatakan dia adalah putri tidak sah dari Adipati Agung itu sendiri. Ale mendengar semuanya, dan dia masih tidak tahu alasan ketidakmampuannya untuk berbicara. Sejak kelahirannya kembali, rumor tak berdasar ini adalah alasan dia dikurung di sini. Namun dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, yang penuh tuduhan pembunuhan hukuman mati dan penghinaan kehidupan ini jauh lebih baik. Dan dia hanya perlu berpura-pura tidak mendengar mereka. Tiba-tiba, Molly menginterupsi bisikan para pelayan dengan suara keras memerintahkan mereka untuk diam. Dia memarahi mereka dengan keras bertanya-tanya bagaimana seorang pelayan berani berbicara buruk tentang majikannya. Dia mengancam akan memecat mereka jika ini terjadi lagi dan para pelayan segera meminta maaf. Molly meminta para pelayan untuk berhenti dan mundur, lalu Molly menoleh ke Ale dan bertanya padanya apakah dia telah memendam semua ini selama ini, dan bahwa dia seharusnya maju dan membungkam mereka sendiri. Ale meminta maaf kepada Molly dalam hatinya dan berterima kasih atas perlindungannya. Molly menyadari dia melamun lagi dan bertanya-tanya apa yang bisa mengkhawatirkan anak seusia itu. Dan dia tersenyum dan mengajaknya pergi mengatakan, hari ini adalah hari yang penting. Dia memberitahunya bahwa ayahnya Lord Iverson ingin bertemu dengannya dan bahwa dia sedang menunggunya sekarang di ruang resepsi. Ellie terkejut dan bertanya-tanya dengan heran apakah yang dimaksud adalah ayahnya. Molly mengingatkannya bahwa dia akan bertemu ayahnya dan dokter dan memintanya untuk tidak melupakan aturan etiket yang telah dia ajarkan, tetapi Ale berada di dunia lain, bertanya-tanya dengan cemas apa yang harus dia lakukan. Kenangan ayahnya yang sebelumnya, sang kaisar kembali padanya, kata-kata kasarnya saat dia menolaknya dan menganggapnya tidak berguna, dan bayangan dia menusukkan pedangnya ke tubuhnya ayah. Dalam ingatannya, hanyalah keberadaan yang menakutkan, selalu mengingatkannya bahwa dia tidak punya sekutu, dan bahwa semua orang menginginkan kematiannya. Ale terbangun dari lamunannya, mendengar suara Molly memanggilnya dengan cemas. Mereka tiba di ruang resepsi, di mana Kapten Pengawal Duchess Triquin mengumumkan kedatangan mereka. Kedatangan Putri Ale Simonstos dan Kepala Pelayan Molly diumumkan. Di dalamnya ada seorang dokter dan Adipati Agung. Dokter menyambutnya dengan hangat. Ali memberi salam dengan membungkuk anggun seperti yang telah dia pelajari. Duke menyapa Molly, lalu mengalihkan pandangannya pada anak itu, bertanya-tanya, apakah ini putrinya? Ali merasa gentar oleh tatapan tajamnya. Dia tampak cerdas, tapi sulit didekati. Dia menyadari saat itu bahwa pria ini adalah ayahnya. Dalam kehidupan ini, Molly dengan bangga mengonfirmasi bahwa Ale tidak diragukan lagi adalah putri sah Duke. Kemudian, dia meminta Ale untuk membungkuk kepada ayahnya juga. Ale mencoba menenangkan dirinya. Yang harus dia lakukan hanyalah membungkuk, tetapi ayahnya menghentikannya. Bertanya dengan dingin, apakah hanya ini yang ingin dia lakukan setelah mereka akhirnya bertemu? Apakah hanya sekadar salam? Kenangan ayahnya yang dulu menghinanya dan menyebutnya kotor karena ketidakmampuannya membungkuk dengan benar. Ale teringat kata-katanya menanyakan siapa yang mengajarinya itu dan bahwa dia tidak pantas membungkuk bersama pangeran dan putri lainnya. Dia teringat peringatannya agar tidak berpikir bahwa memenangkan perang berarti dia akan diperlakukan istimewa dan perintahnya agar dia berlutut dan menundukkan kepalanya yang hina. Dia teringat ancamannya untuk menghukum semua orang yang terhubung dengannya dan bahwa dia akan menghabiskan hidupnya tenggelam dalam lumpur. Bahkan para prajurit yang bersamanya
dia mengancam akan menghukum mereka juga. Dia mengancam akan membunuh ibunya jika dia tidak mematuhinya saat itu. Semua kenangan mengerikan itu mengalir kembali. Molly melihat Ale menggigil dan bertanya dengan cemas, ada apa mengingatkannya bahwa yang harus dia lakukan hanyalah membungkuk. Ale merasa takut melibatkan orang lain dalam masalahnya, tetapi dia menatap ayahnya dan melihat kemarahan di matanya. Dia merasa putus asa menyadari bahwa reinkarnasi tidak mengubah apapun. Dia yakin akan dipukuli lagi, tetapi sama sekali tidak terduga ayahnya mengangkatnya dan mendudukannya di pangkuannya. Ale benar-benar terkejut, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan ayahnya. Ayahnya meminta maaf, mengakui bahwa dia tidak berkomunikasi dengannya dengan baik, dan dia merasa Ale menjauh darinya. Jadi dia berpikir mereka membutuhkan suasana yang lebih ramah. Ayahnya menyemangatinya dengan lembut, memintanya untuk menatapnya, dan mencoba memanggilnya papa atau ayah. Dia menambahkan bahwa dia tidak pernah bermaksud bersikap terlalu keras padanya. Ale bertanya-tanya dalam hati, mengapa wajah ayahnya terlihat begitu sedih dan apakah hanya ini yang diperlukan? Ayahnya membenarkan bahwa hanya itu dan bahkan menawarinya pelukan jika dia ingin lebih dekat dengannya. Tetapi dia menambahkan bahwa dia tidak akan memaksanya jika dia tidak mau sekarang. Ale merasa aneh, seolah ayahnya membaca pikirannya. Bertanya-tanya, apakah kebaikan mendadaknya ini hanya ilusi? Ayahnya mengejutkannya lagi dengan bertanya, apakah dia meragukannya? Bertanya-tanya, apakah salah untuk bersikap baik? Dia terkejut karena ayahnya membaca pikirannya lagi. Dia berpura-pura sedih mengatakan dia terluka oleh keraguannya dan memintanya untuk menghiburnya dengan memanggilnya ayah tercinta, meskipun dia menyadari kebohongannya. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu baik di dalam hati maupun dengan suara keras. Ayahnya tersenyum dan menyuruhnya untuk tidak terlihat begitu cemberut dan bahwa dia memahami situasinya. Dia memberitahunya bahwa dia mendengar semuanya dari Molly dan bahwa dokter akan menjelaskan detailnya kepadanya nanti. Dia meyakinkannya mengatakan bahwa ketidakmampuannya berbicara tidak berarti hidupnya berakhir. Dia berjanji mereka akan mencari obatnya, tetapi tidak apa-apa. Bahkan jika dia tidak pernah berbicara lagi. Yang terpenting dari semuanya adalah dia masih hidup. Bailey yakin ayahnya tidak berbohong, tetapi dia bertanya-tanya, apakah ini benar? Mengapa dia meninggalkannya di sini selama ini? Ayahnya mengalihkan pembicaraan dan menyarankan mereka keluar sebentar. Dia mengingatkannya bahwa dia menyukai pemandangan dari observatorium dan menyarankan untuk pergi ke sana. Mereka naik ke observatorium dan ayahnya mengomentari keindahan pemandangan itu serta bahwa dia mengerti mengapa putrinya menyukainya. Tapi intuisi Ale mengatakan kepadanya bahwa ayahnya ini menyembunyikan sesuatu. Dia bertanya-tanya tentang alasan kemunculannya yang tiba-tiba dan apa yang sebenarnya dia cari. Ayahnya kembali menginterupsi pikirannya, menanyakan bagian mana dari pemandangan itu yang dia sukai. Dia menunjuk ke hutan, lalu ke pegunungan, menanyakan mana yang lebih dia sukai. Sebenarnya tidak ada satupun yang menarik perhatiannya. Untuk alasan yang tidak dia ketahui, penglihatannya menjadi sangat tajam. Sejak kelahirannya kembali, dia bisa melihat dengan jelas, bahkan di malam hari atau dari jarak yang sangat jauh. Itulah mengapa dia sering datang ke sini untuk mengamati kota. Dia sedang mengamati boneka beruang di jendela toko mainan. Boneka itu kehilangan satu mata dan dijual dengan diskon. Awalnya ada sepasang boneka beruang ini dan mereka adalah barang termahal di toko itu. Mereka dirancang dan dibuat dengan tangan oleh seorang pengrajin terampil dari Kadipaten Ool Asyuridon. Mata boneka beruang itu sangat istimewa. Mereka terbuat dari safir kristal biru naga yang sangat langka. Konon mereka adalah fosil naga ajaib kuno dengan naga es biru berkilauan di dalamnya seperti nyala api. Tentu saja boneka-boneka itu menarik perhatian setiap pelanggan yang masuk ke toko.
Namun karena keramaian yang padat, salah satu dari dua beruang itu jatuh dan salah satu matanya pecah. Pemilik toko marah, tetapi dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Jadi dia menyingkirkan beruang yang sehat itu dan tidak punya pilihan selain mengurangi harga beruang yang lain dan menjualnya. Meskipun barang mewah, tidak ada yang mau membeli barang rusak. Itu adalah mahakarya, namun tidak ada yang menyentuh beruang yang didiskon itu. Ale merasa bahwa kisah beruang ini persis seperti kisahnya, dan dia sangat kasihan padanya. Tapi dia menyadari sesuatu yang lain saat melihatnya. Beruang itu duduk di sana selalu mengawasi orang-orang yang lewat. Dengan ekspresi bangga di wajahnya, ia menyaksikan matahari terbit dan terbenam mata tunggalnya berkilauan seperti nyala api. Dia tidak pernah membayangkan bahwa beruang ini suatu hari nanti akan menjadi pilar dukungan baginya. Setelah terlahir kembali dalam keadaan hancur, mengawasinya dari observatorium ini menjadi ritual hariannya karena alasan ini. Karena ketidakmampuannya berbicara, tidak ada yang mengerti apa yang dia suka atau mengapa, dan bagaimana dia bisa menyampaikan perasaan di dalam dirinya kepada mereka. Ayahnya menghela napas, mengelus kepalanya dengan lembut, dan berkata, dia mengerti sekarang. Dia memberitahunya bahwa dia tidak datang ke sini untuk pemandangan, tetapi dia datang untuk keberanian dan kebebasan. Ella merasa senang karena ayahnya telah memahaminya dan dia mengundangnya untuk melangkah maju. Dia memintanya untuk kembali ke rumah lagi dan berjanji akan melindungi keberanian dan kebebasannya. Sebelum dia menyadarinya, Ella sudah berada di dalam kereta yang kembali ke rumah. Dia merasa cemas meskipun dia membencinya sekarang. Sudah terlambat takdir, telah tertulis di kehidupan masa lalunya. Dia tidak memiliki satupun kenangan indah tentang rumah. Dia bertanya-tanya apakah rumah baru ini meninggalkannya atau apakah mereka membencinya. Tidak ada yang akan peduli. Dia selalu dimanipulasi oleh keadaan dan orang lain, dan sebagai anak kecil, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Salah satu pelayan di luar kereta bertanya kepada Adipati, apakah dia sudah siap. Adipati menjawab bahwa dia siap berangkat segera. Adipati meminta maaf kepada Aileen karena membuatnya menunggu dan bertanya apakah mereka akan berangkat sekarang. Aileen mengakui dia tahu perilakunya tidak sopan, tetapi dia takut menatap wajahnya. Ayahnya memberitahunya bahwa dia biasanya lebih suka duduk diam untuk menghindari risiko. Tapi ayahnya memberitahunya bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal menarik dan ini adalah pertama kalinya dia keluar. Jadi dia memintanya untuk melakukan sesukanya dan berjanji akan melindunginya apapun yang terjadi. Aliyah terkejut karena ayahnya membaca pikirannya lagi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kereta akhirnya bergerak, membawanya menuju takdir yang tidak diketahui. Saat Iverson melihat Ale duduk di sana, dia mulai membayangkan rekannya duduk di depannya. Dia ingat rekannya duduk bersamanya tertawa dan mengobrol. Dia ingat raut sedih, rekannya terakhir kali dia bertemu dengannya saat dia berjuang untuknya. Iverson menginterupsi pikirannya dan memberitahu Ale ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengannya. Namun Iverson menyadari Ale terganggu, jadi dia mencuri pandang dari balik tirai. Iverson melihat keluar jendela dan menyadari kereta telah berhenti di depan toko mainan. Ayahnya bertanya padanya, apa yang dia lihat dan apakah ada sesuatu yang dia inginkan. Ella mencoba menyangkalnya karena dia tidak menginginkan apa-apa, tetapi di dalam hatinya, dia mengucapkan selamat tinggal pada boneka beruang itu. Dia ingat bagaimana dia dihukum dan dipaksa berlutut di luar selama berjam-jam dituduh sebagai iblis yang tidak pantas hidup. Dia bersikeras pada dirinya sendiri bahwa dia tidak menginginkan apa-apa dan itu sama sekali tidak seperti itu. Tiba-tiba, ayahnya memerintahkan kereta untuk berhenti. Kemudian dia menggendongnya dan memberitahunya bahwa dia tidak membutuhkan apa-apa. Memintanya untuk melihat-lihat bersamanya saja. Dia memberitahunya bahwa ini adalah hadiah darinya sebagai ayahnya.
Itu adalah permintaan dari ayahnya. Mereka memasuki toko, dan pemilik toko menyambut mereka dengan hangat, mengundang mereka untuk melihat-lihat barang dagangannya. AIL melihat beruang yang sehat dengan kedua matanya, dan itu benar-benar indah. Tidak hanya itu, toko itu juga penuh dengan mainan yang indah dan mahal. Aile berusaha untuk tidak terlalu banyak menatap takut, mereka akan mengira dia anak yang serakah. Ayahnya berkomentar tentang banyaknya barang menarik dan bertanya padanya mana yang dia sukai. Dia menyarankan untuk membeli hadiah untuk ibunya dan juga untuk kakak laki-lakinya yang nakal. Ale bertanya-tanya dengan bingung mengapa ayahnya menanyakan seleranya karena dia tidak mengenal mereka. Ayahnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf karena mengganggunya, teringat bahwa dia belum pernah bertemu ibu atau kakaknya. Dia memberitahunya bahwa dia akan memilih hadiah itu sendiri dan memintanya untuk menunggunya. Dan jika dia merasa bosan atau lelah, dia bisa kembali ke kereta. Kemudian, dia meminta Molly untuk menemaninya dan meminta pemilik toko untuk menunjukkan semua barang dagangannya. Ale memanfaatkan kesibukan ayahnya dan melihatnya sebagai kesempatannya untuk mengucapkan selamat tinggal pada beruang itu. Dia pikir dia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Jadi agar tidak menyesal, dia harus mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Dia mendekati beruang itu dan menyapa tahu bahwa beruang itu mungkin tidak mengenalnya. Dia ingin berterima kasih padanya. Dia berterima kasih padanya karena selalu ada di sana mengawasinya. Setelah terlahir kembali, ia menyentuh bulu lembutnya dan menyadari bahwa ia hanya memiliki satu mata. Ia merasakan sesuatu yang akrab dalam nyala api di mata itu. Ia memeluk beruang itu dan berkata, ia senang akhirnya melihatnya, tapi sekarang ia harus mengucapkan selamat tinggal. Ia memberitahu beruang itu bahwa ia sama sekali tidak sendirian. Ia berharap penderitaan beruang itu segera berakhir dan ia tidak akan pernah melupakannya. Ia berharap ia akan menemukan seseorang yang mencintainya, merawatnya, dan membuatnya bahagia, serta ia akan tetap berani dan kuat. Ia mengucapkan selamat tinggal dan berharap senyumnya akan tetap cerah selamanya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah yang terbaik, dan beginilah seharusnya. Meskipun ia merasa seolah hatinya terkoyak dan takdir mencoba merenggut segalanya darinya. Ia tidak lagi merasakan penyesalan. Kali ini, ia bisa mengucapkan selamat tinggal dengan layak kepada seseorang yang ia sayangi. Ia merasa puas dan kembali ke kereta dengan tenang meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Ia mendengar pemilik toko berterima kasih kepada ayahnya, berjanji akan segera mengantarkan barang belanjaan ke kediaman Adipati. Ia menyadari mereka akan kembali dan mencoba menyembunyikan air matanya. Pintu kereta terbuka dan ayahnya mengulurkan tangannya kepadanya dengan sesuatu. Itu adalah beruang yang mereka beli dengan sebuah kartu bertuliskan, "Untuk anakku tercinta." Al mengerti bahwa beruang yang lain yang lebih indah telah dibeli mungkin sebagai hadiah untuk tuan muda di rumah Adipati. Ayahnya memanggilnya dan memberikan beruang bermata satu yang lain kepadanya sebagai hadiah. Ale terkejut dan bertanya-tanya, apakah beruang ini benar-benar untuknya? Ayahnya bertanya, apakah ia menyukainya? Ale bertanya-tanya dengan kebingungan, mengapa? Ayahnya memberitahunya bahwa pemilik toko mengatakan kepadanya bahwa beruang ini telah melalui pengalaman menyakitkan dan berbeda dari mainan lainnya. Meskipun demikian, orang-orang tertarik pada keberanian dan keindahan beruang ini, dan itulah mengapa beruang ini ditempatkan di sudut toko. Sudah lama tambahnya ketika dia melihatnya berdoa untuk beruang ini. Di dalam toko, dia menyadari bahwa matanya benar-benar tajam. Ayahnya memberitahunya bahwa jika dia memberikan beruang itu sebagai hadiah kepada seseorang yang bisa menghargai keberanian dan keindahannya, mereka bisa bersama selamanya. Kemudian dia secara resmi bertanya padanya, apakah dia akan dengan hati-hati melindungi beruang pemberani ini dan menjadi tempat perlindungannya. Ale mengangguk antusias menyetujui permintaannya.
dia memeluk beruang itu dengan gembira, merasakan bulunya yang lembut, dan berterima kasih kepada Tuhan dan ayahnya dalam hatinya. Dia senang bahwa dia dan anak ini yang sama-sama ditinggalkan oleh orang-orang, akhirnya bisa bersama. Perasaannya meluap dan hampir meledak, dan dia bertanya-tanya, apakah benar-benar tidak apa-apa merasakan semua kebahagiaan ini. Ayahnya menyeka air matanya sambil mengingatkannya akan ajaran untuk berterima kasih kepada hutan dan memuji penguasanya. Kyle Nation ayahnya menjelaskan bahwa dia adalah salah satu dari 4 kesatria yang menerima wahyu dari Tuhan. Kyle Nation penguasa pelindung hutan dan bahwa dia sangat senang karena Ale senang dengan hadiah itu. Kemudian dia menambahkan dengan bercanda bahwa hadiah itu menghabiskan biaya $300.000 Wood yang mengejutkan Ale. Ale menghitung dalam hati bahwa jika harga setiap beruang adalah $150.000, Wood beruang ini mendapat diskon 30%. Apakah ini berarti ayahnya telah ditipu? Ayahnya bertanya, apakah dia telah mengatakan sesuatu yang salah? Dia menjawabnya dengan lembut bahwa baginya hal-hal yang dicintai putri kesayangannya tidak dapat diukur dengan uang dan bahwa dia akan memberinya segalanya jika dia menginginkannya karena dia mencintainya. Dia berjanji padanya bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkannya. Ayahnya mengungkapkan bahwa dia tahu Ale telah bertanya-tanya. Selama ini, meskipun dia tidak mencoba mengatakan apapun tentang mengapa dia dibesarkan di istana yang berbeda, dan mengapa mereka tidak datang menemuinya sebelumnya, dan mengapa mereka tiba-tiba datang menjemputnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia belum bisa memberitahunya detailnya, tetapi dia ingin dia mempercayainya, dan bahwa dia tidak akan pernah menganggap enteng masalah ini. Dia berjanji padanya bahwa ketika mereka kembali ke rumah dan dia bertemu ibunya, dia akan menjelaskan semuanya kepadanya dengan benar. Sampai saat itu, dia bersumpah demi beruang ini dan memintanya untuk memberi mereka satu kesempatan dan mempercayai mereka. Meskipun sumpahnya Ale yang telah meninggal dalam penderitaan merasa sulit untuk mempercayainya, tetapi dia memutuskan untuk mencoba percaya pada keinginan seorang ayah untuk merawat putrinya. Dia memutuskan untuk mencoba menghadapi mereka dengan benar, dengan perasaan seorang anak yang dicintai ayahnya, karena dia akhirnya menemukan seorang teman. Beruang kesayangannya, pikirnya dalam hati bahwa ayahnya seharusnya tidak menghabiskan 300.000 kayu untuk sebuah boneka, dan ada boneka lain dengan 2 mata yang lebih mahal. Ayahnya tertawa dan berkata, putrinya yang tercinta merasa sedih karena dia menghabiskan banyak uang, menyebutnya gadis baik yang peduli pada perasaan orang lain. Dia meyakinkannya bahwa apa yang dia habiskan bukanlah sia-sia, melainkan mereka mendapatkan banyak dari itu. Misalnya ketika dia membeli beruang dan mainan yang menumpuk di belakang mereka, mencoba memanfaatkan cintanya pada putrinya dan menaikkan harga. Tapi kemudian Molly kepala pelayan dan sekretaris Adipati Agung wanita campur tangan dan memarahi penjual itu dengan keras dari sudut pandang pendapatan pajak hukum dan bahkan etika. Ayahnya yakin bahwa selama Molly mengawasi mereka, toko ini akan menjadi toko mainan terbaik di Simonstows. Sementara Ale berpikir dalam hati bahwa dunia orang dewasa sangat kacau, lalu dia meminta Ale untuk menjanjikannya. Satu hal, tidak memberitahu kakak laki-lakinya bahwa beruang itu adalah hadiah. Saat kereta mendekati istana, suara teriakan terdengar dari dalam mempertanyakan kebenaran sesuatu. Adipati wanita sedang berbicara dengan salah satu penjaga, menanyakan apakah Iverson sudah pergi menjemput anak itu, dan penjaga itu menjawab ya memberitahunya bahwa Adipati telah mengirim pesan yang menyatakan mereka akan segera kembali. Adipati wanita bersukacita dan berkata, dia luar biasa, dan bahwa dia akhirnya bisa melihat anak itu, memutuskan untuk mengadakan pesta penyambutan besar, dan bahwa dia akan menyiapkan kamar itu sendiri. Tapi dia segera mulai batuk dengan hebat. Batuknya sangat kuat,
sehingga dia memuntahkan darah. Dia meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa dia baik-baik saja dan memerintahkan agar persiapan dihentikan. Dia memutuskan bahwa dia akan tinggal sangat jauh ketika mereka kembali jauh dari anak itu agar dia tidak terlihat. Sementara itu, ayahnya sedang membacakan cerita tentang seekor kelinci yang bertemu kucing anjing harimau dan peri daun, dan mereka menuju ke tepi Danau Shell jauh di dalam hutan dan hidup dalam kebahagiaan dan kebebasan selamanya. Ayahnya bertanya, apakah kecintaannya pada cerita adalah alasan dia memilih buku ini? Ailey menjawab dalam benaknya, tidak karena ceritanya indah, tapi sangat kekanak-kanakan, dan dia tidak terlalu menyukainya. Dia hanya memilihnya karena tidak ingin ayahnya berpikir dia bosan karena ayahnya bersikeras ingin bermain dengannya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak melakukan apa-apa selain bertarung. Dia tidak ingin mengecewakannya karena ayahnya tampak begitu bahagia dan tidak pandai dalam hal lain. Karena alasan ini, dia memanfaatkan kesempatan itu dan memilih buku ini. Dia berniat membacanya sendiri, tetapi entah mengapa ayahnya membacakan buku itu dengan suara keras untuknya. Meskipun demikian, dia merasakan banyak cinta dan suara ayahnya menenangkan. Dia ingat bahwa di masa lalu ada juga seseorang yang membacakan untuknya dengan suara keras. Itu adalah kenangan kecil yang benar-benar indah, dan itulah mengapa dia tidak bisa menolaknya sampai sekarang. Dia bertanya-tanya bagaimana dia harus menjawab jika ayahnya bertanya apakah dia menyukai cerita atau tidak. Pikirannya terganggu oleh suara dari luar memberitahu mereka bahwa mereka akan segera tiba di Istana Adipati Agung. Ayahnya memberitahunya bahwa sepertinya mereka akan segera tiba dan mereka akan melanjutkan ceritanya di lain waktu. Dan Ail mengangguk setuju. Kereta tiba di istana dan ayahnya turun sambil menggendongnya. Para pelayan menyambut kembalinya Adipati dan Nona Ayel. Ayel merasa ada yang aneh karena suasana di Istana Adipati Agung sangat mencekam. Perilaku semua orang juga tampak aneh. Ayahnya bertanya, apakah berita itu belum sampai ke Adipati Agung dan tentang persiapan pesta penyambutan. Dayang Adipati Agung Tina Millard melangkah maju dan memberitahunya bahwa kesehatan Adipati Agung memburuk dan dia sedang beristirahat. Jadi pesta itu ditunda untuk sementara waktu. Dia menambahkan bahwa dia memiliki pesan dari Adipati Agung, meminta kepala pelayan untuk segera pergi ke kamarnya karena dia ingin mempercayakan beberapa masalah resmi yang mendesak kepadanya. Molly bertanya dengan cemas apakah masalahnya seserius itu, lalu berkata, dia akan segera melaksanakan perintah. Molly mengucapkan selamat tinggal pada Ale, berjanji akan kembali segera setelah pekerjaannya selesai dan meyakinkannya bahwa Adipati bersamanya, jadi dia akan baik-baik saja. Ayahnya menyarankan agar mereka pergi menemui ibunya, sekarang menambahkan bahwa jika dia bersamanya selama sakitnya, dia pasti akan bahagia. Namun Dayang itu menghalangi jalan mereka, meminta maaf, dan menyatakan bahwa atas perintah Adipati Agung, nona muda itu harus segera beristirahat di kamarnya dan menahan diri untuk tidak menemuinya sampai dia memanggilnya. Ella menyadari bahwa intuisinya benar dan bahwa ibunya membencinya dan bahwa semua orang di sini membencinya. Ayahnya mencoba menenangkannya, meyakinkannya bahwa tidak perlu takut dan bahwa semua orang mengkhawatirkan ibunya. Dia bersumpah padanya bahwa ibunya benar-benar mencintainya dari lubuk hatinya, dan bahwa hari ini dia hanya tidak enak badan. Dia menyarankan agar dia pergi ke kamar barunya sekarang, dan berjanji mereka akan mengunjungi ibunya bersama ketika dia pulih. Ailey bertanya-tanya apakah ini benar-benar nyata, tetapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa bahkan jika itu bohong, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayahnya berterima kasih padanya karena setuju dan memeluknya. Dia tiba-tiba mengerang kesakitan. Ella bertanya-tanya ada apa dengannya dan merasakan energi sihir hijau memancar darinya.
Dia merasa sihirnya akan lepas kendali, jadi dia berteriak, meminta Tina untuk membawa Ale bersamanya. Tina segera mematuhi perintah itu sungguh. Dia berpikir bahwa pria ini telah mempercayakannya kepada orang asing tanpa ragu. Dia benar-benar telah ditinggalkan lagi. Sementara itu, ayahnya menderita dan sepertinya efek obatnya sudah hilang. Dia bertanya-tanya, apakah keseimbangan mana pohon itu memburuk? Salah satu penjaga bergegas menghampirinya untuk bertanya apakah dia baik-baik saja. Juk menjawab bahwa dia sudah terbiasa sekarang, tetapi dia menambahkan dengan sedih bahwa dia juga tidak akan bisa pergi ke sisinya untuk sementara waktu. Meskipun demikian, dia percaya wanita itu akan baik-baik saja meskipun dia sendirian. Aile tiba di kamar barunya dan Dayang memberitahunya bahwa mereka sudah sampai. Dia memberitahunya bahwa semuanya telah disiapkan atas perintah Adipati Agung dan bahwa ini adalah kamar yang tenang dan bersih jauh dari keramaian. Dia akan menggunakan kamar ini mulai sekarang dan barang-barangnya akan dibawa nanti. Dan jika dia membutuhkan sesuatu, dia harus memberitahu pelayan di pintu masuk dan dia permisi untuk pergi menutup pintu di belakangnya. Dan Aili menyadari bahwa kehidupan masa lalunya dan kehidupan ini pada akhirnya serupa. Karena tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dan bahkan jika dia mengorbankan hidupnya demi kehormatan. Begitu dia kembali ke keramaian dan meninggalkan medan perang, dia dikurung dan diawasi. Sendirian selamanya, dia teringat kata-kata kasar kaisar yang menegaskan kepadanya bahwa tidak ada yang akan pernah mencintainya dan bahwa semua orang membencinya. Suara-suara lain dalam ingatannya menentang, ini suara Modai yang mengatakan itu tidak benar dan mengucapkan selamat tinggal padanya, dan suara rekannya yang bertopeng memintanya untuk berhenti. Dan suara rekan lainnya bertanya-tanya, mengapa semua orang melakukan ini padanya. Dan suara rekan lainnya lagi mengucapkan selamat tinggal padanya selamanya. Dia bertanya-tanya dalam keputusasaan mengapa semua orang mengkhianatinya dan mengapa mereka menghilang. Dia berbisik dalam tidurnya agar tidak meninggalkannya sendirian karena dia tidak menginginkan ini dalam mimpinya. Dia mendengar lagu pengantar tidur tentang seorang dewi yang berdiri diam di bawah hutan di negeri yang jauh dari dunia lain. Lagu pengantar tidur itu menggambarkan sang dewi sebagai sosok yang suci dan murni auranya, menyebar luas, matanya murni, wujudnya sejelas salju. Dan dengan tangan bercahayanya, dia menyebarkan bintang dan mimpi. Ail merasakan kehangatan dan kedamaian saat dia mendengarkan lagu pengantar tidur yang mendoakan semua nasib baik menyertainya. Dengan restu sang dewi lagu itu, berjanji bahwa dia akan menggenggam tangannya di jalan impian dan bahwa dia tidak lagi sendirian. Dia merasa seolah-olah mengingat kebahagiaan yang pernah dia rasakan dan bahwa kali ini dia telah menyelamatkan semua orang dan berharap mereka tidak akan menghilang. Dia terbangun teringat bahwa dia telah mendengar melodi nostalgia tadi malam. Dia yakin itu adalah lagu pengantar tidur yang biasa dinyanyikan semua orang untuknya di kehidupan masa lalunya. Dia berpikir bahwa di sini dia berada di tanah musuh, namun yang bisa dia lakukan hanyalah mengingat masa lalu. Pikirannya terganggu oleh Molly yang masuk ke kamar dan bertanya, apakah dia sudah bangun? Molly meminta maaf atas keterlambatan itu dan memberitahunya bahwa dia sibuk dengan beberapa urusan. Dia bertanya padanya, apakah ada yang salah? Ale kecil berlari ke arah Molly dan memeluknya. Dia senang Molly sudah kembali. Molly berkata dia telah memendam semuanya di dalam hati dan meminta maaf karena meninggalkannya sendirian di tempat yang asing. Dia meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya dan bahwa dia aman sekarang. Saat Duchess mengawasi dari jauh, Molly menyadari bahwa Duchess telah pergi menangis karena tidak bisa bertemu putrinya. Molly memberitahu Ale bahwa dia sudah selesai mendandaninya dan memuji keindahan pakaian yang telah disiapkan oleh Adipati Agung untuknya. Dia memberitahunya bahwa dia bisa tinggal bersamanya sepanjang hari
dan bertanya apakah ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Dia menyarankan mereka berjalan-jalan di taman, mengatakan bahwa dia akan terlihat paling cantik berjalan di bawah sinar matahari. Ailey turun dari sofa dan menuju kotak hadiah. Dia membawa buku cerita yang telah dia pilih sebelumnya, jadi Molly bertanya, apakah dia berniat membaca lagi? Molly mencoba meyakinkannya untuk berjalan-jalan, mengatakan bahwa dia baru saja tiba di kediaman dan cuacanya menyenangkan. Elle ragu-ragu karena dia tidak ingin keluar, karena semua orang membencinya, dan dia takut seseorang akan mengatakan hal buruk padanya. Dia teringat bahwa kata-kata kasar bisa menyakiti hati seseorang. Molly bertanya apakah dia benar-benar tidak akan keluar dan berkomentar bahwa ini sangat disayangkan. Lalu dia mencoba merayunya mengatakan dia berencana membawanya ke ladang kamomil yang indah karena dia tahu dia menyukai kamomil. Ale tersentuh oleh ide itu dan merasa tertarik ke arah ladang kamomil. Molly memberitahunya bahwa itu adalah ladang yang sangat luas dan istimewa yang hanya ada di Kadipaten Simonstows. Ale berjalan bersama Molly tetapi tidak menemukan ladang seperti itu. Dia bertanya-tanya dengan skeptis apakah Molly menipunya. Molly memperhatikan tatapannya dan bertanya apakah dia menyalahkannya mengingatkannya bahwa dia sudah bilang mereka akan berjalan jauh. Mereka diinterupsi oleh kedatangan dua pelayan lain yang memanggil nona kecil dan kepala pelayan. Ale bersembunyi di balik Molly. Molly menyapa mereka dan memerintahkan mereka untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Ale memperhatikan bahwa suasana berat menghilang saat Molly hadir. Molly menyadari bahwa Ale tidak terbiasa berjalan jauh, jadi dia menyarankan mereka mengambil jalan pintas. Ale menyadari dia lupa bahwa Molly juga bisa menggunakan sihir. Molly menggunakan sihir untuk membawa mereka ke ladang kamomil. Ale terpesona oleh keindahan tempat itu, sebuah pohon besar di tengah ladang bunga yang luas. Tempat itu sangat indah dan bunga-bunganya menakjubkan. Bunga-bunga itu memiliki aroma nostalgia yang mengingatkannya pada Modai. Dia juga teringat sekilas kehidupan masa lalunya bersama rekan-rekannya. Molly memperhatikan dia tampak melamun sejak mereka kembali ke kediaman dan menyarankan dia berdoa kepada Lord Kaina penguasa hutan, menegaskan bahwa dia akan membantunya. Molly membawanya ke patung Dewa Kana penguasa hutan, mengatakan bahwa dia mengabulkan setiap keinginan sesuai dengan sejarah Meisten. Setelah Dewi Tia menciptakan dunia, dia kehabisan kekuatannya dan tertidur panjang, dan benua itu terbagi sesuai keinginannya menjadi daratan hutan lembah laut dan padang es. Kecuali padang es yang terkubur dalam kegelapan abadi, tanah-tanah yang tersisa dikelola bersama oleh 4 ksatria dan 4 penyihir. Bangsa Kanaan Cahaya Harapan adalah salah satunya seorang ksatria yang menerima wahyu ilahi. Dia adalah penguasa hutan dan dewi hutan. Desas-desus mengatakan dia begitu baik, sehingga selalu mengulurkan tangan membantu kepada mereka yang menderita. Tapi Ale percaya pasti tidak ada keselamatan baginya, karena dia adalah orang yang dikutuk oleh para dewa dan keinginannya mustahil tercapai selamanya. Ale berdoa di depan patung bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Dia berharap kepada Dewi Hutan agar ayah yang mencurahkan cinta mendalam kepada anaknya akan menemukan kebahagiaan sejati dan untuk semua orang lain yang tinggal di hutan. Dan dia berharap agar ibu yang menjadi lemah setelah kelahirannya bisa pulih, bahkan 1 hari lebih cepat. Dia tidak ingin ada orang yang tidak bahagia karena dirinya. Dengan cara ini, orang-orang yang mereka cintai juga akan bahagia. Tiba-tiba, dia mendengar suara ayahnya berbisik kepadanya bahwa Sang Dewi telah mendengar keinginannya dan akan mengabulkan semua keinginannya, dan bahwa Sang Dewi serta semua orang yang tinggal di hutan ini mencintainya. Ale berpikir ini mungkin hanya hiburan kosong dan dia tidak merasakan apa-apa, dan ini hanyalah apa yang dikatakan orang itu. Dan perilakunya yang tiba-tiba muncul dan menghilang membuatnya tidak bisa dipercaya.
Ayahnya tiba-tiba meminta maaf, mengatakan bahwa kesalahan itu miliknya, dan dia tidak menyalahkannya atas kekesalannya. Dia mengakui telah melanggar janjinya untuk melihat kamar barunya bersama dan mengunjungi ibunya, serta merasa sangat menyesalinya. Eli berpikir dalam hati bahwa jika dia akan meminta maaf, seharusnya dia tidak menghilang sejak awal. Ayahnya menjelaskan bahwa dia minum banyak obat saat menjemputnya dan mengira dia akan baik-baik saja. Tetapi karena cedera masa kecil, dia kehilangan kendali atas sihirnya. Perjalanan pulang bersamanya begitu menyenangkan, sehingga dia lupa minum obatnya, dan begitu mereka kembali ke kediaman Kadipaten, kondisinya memburuk. Ketika sihirnya lepas kendali, penampilannya menjadi menakutkan, jadi dia meninggalkannya dengan pelayan lain untuk menghindari menakutinya. Dia meminta maaf karena tidak menjelaskan masalahnya dengan benar dan membuatnya sedih, serta memintanya untuk memaafkannya. Ale menyadari apa yang terjadi dan teringat pernah mendengar bahwa kehilangan kendali atas sihir sangat menyakitkan dan dia bersimpati pada ayahnya. Ayahnya meyakinkannya bahwa setelah semalaman beristirahat, dia merasa jauh lebih baik dan memintanya untuk tidak khawatir. Dia menambahkan bahwa para dewa juga melindunginya dan karena doanya kepada Lady Kaina, Ale senang melihatnya lagi, tetapi merasa bingung. Ayahnya memintanya untuk tidak melihat seperti itu dan bahwa mulai sekarang dia bisa menjadi seegois yang dia inginkan setiap hari. Dia memberitahunya bahwa Molly telah menyiapkan teh di pondok di ladang bunga dan dia bertanya, apakah dia ingin pergi bersamanya. Tapi Ale tiba-tiba berdiri dan bergerak menuju pondok, jadi ayahnya mengikutinya dari belakang sementara dia memimpin jalan. Molly tiba dan memberitahu mereka bahwa teh sudah siap. Ayahnya bertanya padanya apa yang ingin dia mainkan, mengatakan ada banyak waktu, dan bertanya apakah ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Ale bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dan apa yang dipikirkan ayahnya, dan berpikir mungkin untuk kembali membaca buku. Tapi dia menyarankan sesuatu selain membaca buku, seperti menunggang kuda, atau catur, atau balok, atau memancing, atau menggambar, atau bernyanyi, atau bermain boneka. Ailey merasa bingung dan tidak bisa memilih. Ayahnya menyadari dia tampak bingung, jadi dia menyarankan mereka bertanya kepada Dewa Hutan melalui ramalan bunga. Setelah ayahnya menunjuk ke bunga oranye, dia memutuskan mereka akan bermain boneka dan pergi memancing. Hari ini, Ailey bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah dia harus melakukan itu karena dia sangat ingin membaca buku. Tapi dia berjanji padanya bahwa jika ada waktu tersisa, dia akan membawanya ke perpustakaan Kadipaten Agung, perpustakaan terbaik di seluruh kadipaten. Ayahnya bersemangat dengan ide pesta teh boneka dan bertanya kepada semua orang apakah mereka sudah siap. Semua orang menjawab dengan antusias mengiyakan. Ailey menyadari bahwa orang-orang ini adalah pelayan dan penjaga menakutkan yang sama dari kemarin. Dia bertanya-tanya dengan kebingungan apa yang mereka lakukan berkumpul bersama seperti ini. Ayahnya meyakinkannya bahwa mereka telah memikirkan dengan matang sesuatu untuk menggantikan pesta penyambutan, dan bahwa ini adalah perasaan semua orang terhadapnya. Pertunjukan teater dimulai dengan kisah tentang 4 sahabat ceria yang tinggal di hutan, seekor kucing, seekor serigala, dan roh pohon yang memuja putri kelinci dan melindunginya. Ketiganya hidup bebas dan bahagia. Tetapi suatu hari, Raja Iblis tiba-tiba muncul di hutan dan mencoba menculik mereka semua, mengancam akan melemparkan mereka ke dalam kegelapan abadi dan menjadikan mereka budaknya. Untuk melindungi semua orang, Putri Kelinci melawan Raja Iblis sendirian, tetapi pada akhirnya kegelapan menelannya untuk mengendalikan Putri Kelinci. Raja Iblis mengucapkan kata-kata kutukan, mengatakan bahwa dia adalah budaknya dan bahwa teman-temannya telah mengkhianatinya dan tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya. Putri Kelinci tidak tertipu oleh kata-kata itu
tetapi dia tidak bisa melarikan diri dari kegelapan. Dale merasa bahwa perasaan ini, cerita semacam ini, membuat sulit bernapas. Sebenarnya Putri Kelinci telah menanam benih keberanian di hati ketiga temannya. Karena benih-benih itu, ketiganya memutuskan untuk berjuang demi Putri Kelinci, dan pertama-tama berusaha memperkuat tubuh mereka untuk memenangkan pertempuran. Maka mereka menemukan ksatria terkuat di pegunungan Ksatria Beruang dan mereka memintanya untuk memberi mereka keberanian dan kekuatan untuk menyelamatkan sang putri. Molly mendorong Ale untuk ikut serta juga, jadi dia bertanya-tanya dengan bingung apa yang harus dia lakukan. Ayahnya yang berperan sebagai ksatria. Beruang menjawab bahwa dia telah menerima tekad mereka dan bahwa dia akan memberikan semua kekuatannya kepada mereka. Dia memerintahkan mereka untuk membawa kekuatan dan keinginannya bersama mereka dan menyelamatkan sang putri. Jadi mereka bersorak, "Ayo pergi untuk sang putri." Maka ketiganya mengalahkan Raja Iblis dan menyelamatkan Putri Kelinci dari kegelapan. Raja Iblis mengakui kekalahannya di hadapan kekuatan mereka. Setelah mengusir Raja Iblis, ketiganya hidup bahagia bersama Putri Kelinci. Semua orang menyambut kepulangan Nona Ale dan ayahnya bertanya apakah dia menyukai ceritanya. Ale bertanya-tanya apakah ini mimpi karena kemarin dia tampak membencinya. Tapi sekarang dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dan suasananya sangat hangat. Ayahnya memberitahunya bahwa dia menghabiskan waktu lama mempersiapkan sambutannya, tetapi kemarin ibunya tidak sehat, jadi dia gagal memberinya perhatian yang layak. Tina menjelaskan bahwa ibunya sudah mengenalnya sejak kecil, dan Tina telah menjabat sebagai kepala pelayan di rumah Adipati Wanita sejak zaman kakeknya. Dan ketika dia mendengar kembalinya Ale, dia menyiapkan segalanya, barang-barangnya, dan kamarnya. Dia menambahkan bahwa Adipati mengalami serangan kemarin dan memisahkan Ale darinya karena Adipati tidak ingin menakutinya. Tina mengatakan dia mengikuti instruksinya dan tidak melakukan apapun di luar perintahnya, serta meminta izin untuk menjelaskan juga. Karena dia telah mendengar dari Adipati dan Nona Molly bahwa Ale itu lembut dan baik hati. Dia meyakinkannya bahwa dia mencintainya dan tidak mungkin mereka akan membencinya, memintanya untuk mempercayai mereka. Para pelayan dan penjaga lainnya bergabung dengannya, memohon padanya untuk mempercayai mereka. Aali menjawab dalam hatinya bahwa dia mengerti dan berterima kasih kepada mereka, dan dia memutuskan ingin menghargai perasaan mereka meskipun mempercayai orang membuatnya takut. Molly memberitahu tuannya bahwa persiapan memancing sudah selesai. Adipati bersukacita dan mengundang AL untuk pergi memancing, sementara Adipati Wanita memperhatikan mereka dari jauh. Salah satu penjaga menyerahkan pancing kepada AL dan memberitahunya bahwa mereka telah menyiapkan banyak jenis pancing dan umpan, dan dia bisa menggunakan apapun yang dia suka. Molly menawarinya minuman, mengingatkannya akan pentingnya tetap terhidrasi. Pelayan lain memberitahunya bahwa mereka telah menyiapkan banyak hal dengan tangan dan memintanya untuk memilih apapun yang dia inginkan. Tina menjelaskan bahwa dia telah menyiapkan peralatan yang akan digunakan setelah memancing diatur sesuai jenis ikan jumlah dan ukurannya. Dia bisa memelihara ikan-ikan itu sebagai hewan peliharaan atau menyiapkannya untuk dimakan. Ale merasa lelah dan berharap dia bisa menjadi ikan dan menyelam ke sungai. Adipati berterima kasih kepada mereka dan mengatakan perasaan semua orang telah sampai kepada Ale dan meminta mereka semua kembali kecuali Molly. Ale berterima kasih kepada mereka dalam hatinya dan mereka berjanji akan siap sedia jika dia membutuhkan sesuatu. Aile merasa lelah karena di kehidupan sebelumnya dia tidak pernah berurusan dengan begitu banyak orang, kecuali saat memimpin pasukan. Antusiasme mereka membuat sulit bernapas. Dia ingin melompat ke air ke tempat yang tenang, di mana dia bisa sendirian. Ayahnya menyela pikirannya
dan mengajarinya cara memegang pancing dan melemparkannya. Ale teringat dia sedang memancing. Ayahnya bertanya, apakah dia membenci memancing, dan dia menjawab tidak. Sebenarnya yang dia benci adalah ikan. Dia tahu kesalahan ikan bukan pada mereka, hanya karena pasangannya di kehidupan sebelumnya menyukai mereka. Tapi kenangan itu tidaklah baik. Dia ingat bagaimana dia dipaksa memancing atas perintah raja dan tidak diizinkan meninggalkan air sampai dia menangkap sesuatu. Dan bagaimana dia dihina dan diberitahu bahwa pangeran berkata, tidak ada makanan untuk orang miskin. Dan dia harus tersedak ikan busuk ini jika dia lapar. Kelly ingat bagaimana dia terbaring di tepi pantai, di samping ikan besar, dan inilah mengapa dia membenci ikan. Ayahnya memberitahunya bahwa dia sangat menyukai memancing, dan dia dulu memancing bersama ibunya dulu sekali. Dia ingat bagaimana ibunya Jane marah karena tidak menangkap apapun, dan memutuskan untuk menarik ikan dengan paksa. Dan bagaimana dia memintanya untuk tenang, dan berkata, inilah saat dia jatuh cinta padanya. Ayahnya memberitahunya bahwa dunia ini luas dan penuh keajaiban, dan bahkan jika dia menghadapi kesulitan atau menemukan hal-hal membosankan, semuanya bisa menjadi menyenangkan jika dihadapi bersama orang yang dicintainya. Dia bertanya, apakah dia mengerti apa yang ingin dia katakan? Awalnya Ale juga percaya itu, tetapi pada akhirnya dia kehilangan segalanya dan merasakan sakit di hatinya. Dia sudah muak dengan hari-hari menyakitkan itu. Dia memutuskan harus kembali dan tidak ingin berada di dekat orang-orang. Tapi ayahnya menangkap tangannya dan bertanya kemana dia pergi. Dia berteriak dalam benaknya, memintanya untuk melepaskannya. Ayahnya memperhatikan tatapannya dan bertanya apakah dia marah padanya. Alia terkejut dan bertanya-tanya apakah dia terlihat seperti itu. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya dan memutuskan dia harus meminta maaf. Tapi ayahnya mengejutkannya dengan menggendongnya dengan gembira, mengatakan dia senang Ale marah, dan dia mencium keningnya. Lalu dia menawarkan untuk berhenti memancing dan pergi ke perpustakaan. Jika dia membenci memancing, yang membuat Ale bingung dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Dia bertanya-tanya, apakah dia akan dihukum berat? Tetapi ayahnya mengumumkan dengan tragis bahwa untuk mencegah dirinya menyakitinya di masa depan dia. Sekarang menyatakan bahwa dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Di sini semua yang dia pikirkan dan semua yang dia lakukan adalah kebebasan penuhnya. Dia menambahkan bahwa pilihan untuk tidak melakukan apa yang tidak ingin kamu lakukan juga adalah kebebasanmu, dan bahwa dia telah melihatnya menahan diri untuk waktu yang lama. Dan dia berkata, dia benar-benar bahagia melihatnya mengungkapkan perasaan sejatinya, dan bahwa ini adalah kemajuan luar biasa di hari pertamanya. Dia menggendongnya dengan kebahagiaan yang meluap-luap, lalu dia meminta maaf dan berdeham. Jadi Ale berpikir, ayahnya ini mungkin butuh obat, tapi dia melihat sesuatu di cakrawala. Dia merasakan tatapan aneh itu lagi. Dia juga merasakannya di pondok. Dan meskipun itu tidak jahat, dia merasa gugup diawasi dari kegelapan. Tapi sepertinya ayah dan Molly-nya tidak menyadari apapun. Dia menenangkan dirinya dengan kehadiran penjaga di seluruh perkebunan Adipati. Jadi tidak ada hal berbahaya yang seharusnya terjadi. Ailey terpukau oleh kemegahan perpustakaan itu. Ayahnya berkomentar bahwa ukuran dan jumlah buku sangat mengesankan. Ailey teringat bahwa saat kecil Modai mengajarinya cara mempelajari kata-kata dari buku, tetapi Modai meninggal sebelum ia bisa menyelesaikan pelajarannya. Bahkan setelah itu, ia terus belajar berjuang, mendapatkan informasi tentang musuh, dan tidak punya banyak waktu. Jadi ia membaca dengan tenang, karena alasan ini. Menyentuh buku adalah hal yang paling berharga baginya. Mereka penuh ide, namun duduk dalam keheningan. Ia merasa seolah-olah hanyut dengan tenang di sungai kebijaksanaan dan menunggangi awan kebahagiaan. Ayahnya menyadari ia menyukai tempat ini
dan memberitahunya bahwa ia bisa datang ke sini kapanpun ia mau. Namun ia memperingatkannya agar tidak tidur dikelilingi buku agar tidak masuk angin. Ia menyuruhnya untuk membaca dengan santai dan ia akan pergi meminta mereka menyiapkan makanan. Menjelaskan bahwa perpustakaan ini adalah area semi terbatas. Bahkan Molly tidak bisa masuk tanpa izin Adipati Agung. Dan ia memintanya untuk menunggunya sampai ia kembali jika ia membutuhkan sesuatu. Meskipun ia bilang menyukai buku, ia tidak punya genre favorit tertentu. Namun untuk saat ini, ada buku-buku yang harus ia baca tentang reinkarnasi dan kutukan darah. Ia perlu tahu apakah kutukan darah itu masih menimpanya dan mengapa ia terlahir kembali di negara musuh. Namun ia merasa aneh bahwa di perpustakaan sebesar ini, ia tidak bisa menemukan buku tentang kedua topik tersebut. Ia berpikir buku-buku itu mungkin ada di rak paling atas dan mencoba meraihnya. Namun ia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Ayahnya menangkapnya tepat waktu dan memberitahunya bahwa itu berbahaya dan bahwa dia akan jatuh jika dia tidak kembali. Ailey menyadari dia tidak marah. Dia bertanya apakah dia menyukai novel itu, lalu teringat dia lupa menanyakan apa yang ingin dia makan. Dia menjelaskan bahwa cerita ini mungkin tidak cocok untuknya sekarang dan dia harus membacanya ketika dia sedikit lebih dewasa. Kemudian dia mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan kepadanya. Jika dia mencari cerita tentang reinkarnasi atau kutukan darah, dia tidak akan menemukannya di sini. Kesalahannya bukan pada kadipaten ini, tetapi pada kekaisaran di masa lalu. Kekaisaran menyita dan menghancurkan setiap catatan yang berkaitan dengan subjek tersebut. Dan 3 tahun lalu ketika ibunya mengandungnya kekaisaran, mulai mengirim tentara untuk menyelidiki perpustakaan setiap kadipaten. Dan semua dokumen yang berkaitan dengan reinkarnasi dan kutukan darah dihancurkan. Tidak hanya itu, mereka tanpa henti mencari gadis-gadis yang lahir pada tahun itu, bahkan selama proses kelahiran. Mereka sengaja mengirim utusan. Ibunya diserang dan diteriaki oleh mereka yang menyebabkan kelahirannya prematur. Dan untuk memastikan jenis kelamin bayi mereka, bermaksud untuk segera membawanya pergi jika dia seorang perempuan. Pasukan utama Kadipaten telah bergabung dengan Kadipaten Ngarai untuk menaklukkan monster di dataran beku. Ayahnya menjelaskan bahwa kelahiran prematur ibunya telah secara signifikan melemahkan kekuatan mereka. Selain fakta bahwa dia telah kehilangan kendali atas sihirnya, oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mengumumkan kelahiran seorang putra dan menyembunyikan keberadaan putri mereka. Dia mengakui bahwa selama lebih dari 2 tahun, hatinya hancur setiap hari dan di bawah pengawasan. Kekaisaran satu-satunya cara untuk melihatnya adalah dengan mengirimkan persediaan secara rahasia. Dia ingin menghindari penemuan keberadaannya dan dia dibawa pergi dengan cara apapun. Aliyah menyadari kebenaran bahwa buku-buku tentang reinkarnasi dan kutukan darah telah sepenuhnya dihancurkan oleh kekaisaran. Dan bahwa gadis-gadis kecil yang mereka ambil sebenarnya ditujukan untuknya. Dia teringat kutukan mengerikan kaisar dan bagaimana bahkan jika dia terlahir kembali, dia akan tetap membawa darah keluarga kerajaan Aristif. Dia bertanya-tanya dengan takut, apakah ini karena dia adalah orang yang membawa sial? Bahkan setelah terlahir kembali, dia tidak melakukan apa-apa, selain memindahkan kemalangannya kepada orang lain. Namun meskipun diawasi oleh kekaisaran, mereka datang untuk membawanya kembali. Betapa orang tua yang penuh kasih mereka, bahkan jika mereka menderita karena anak mereka. Ayahnya menyela pikirannya, menegaskan bahwa itu sama sekali bukan penderitaan dan bahwa dia adalah putri mereka yang berharga dan tercinta. Dia meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir tentang apapun lagi, bahwa mereka tidak akan membahayakan Kadipaten dan bahwa mereka menjamin keamanan tempat ini dan semua orang di dalamnya. Dia menambahkan bahwa kekuatan Kadipaten telah pulih, bahwa persatuan mereka jauh lebih kuat daripada 3 tahun lalu, dan bahwa obat untuk penyakitnya dan penyakit ibunya
akan segera ditemukan. Yang terpenting satu-satunya orang di Kekaisaran yang terobsesi dengan penculikan gadis-gadis kecil adalah Kaisar Kreta kedua sendiri, dan dia baru saja meninggal. Kekaisaran kini dilanda pertempuran suksesi yang sengit dan tidak punya waktu untuk peduli pada gadis-gadis kecil. Mereka yang memperebutkan takhta telah setuju untuk menghentikan tindakan provokatif yang bertujuan mendapatkan dukungan dari kadipaten, dan ini termasuk penghancuran catatan yang relevan serta penculikan gadis-gadis. Bahkan jika mereka mendapatkan kembali kekuasaan, tidak perlu takut karena Simon Stos dan kadipaten-kadipaten lain yang sedang bangkit telah menyatakan akan melawan kekaisaran sampai akhir. Dia berjanji padanya bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan anak mereka. Karena alasan ini begitu keadaan tenang, dia bergegas membawanya kembali karena dia benci jauh darinya. Bahkan untuk 1 hari atau bahkan 1 detik pun. Dia mengatakan ini adalah sesuatu yang seharusnya ibunya katakan padanya sebagai Adipati Agung. Dia ingin mengumumkan keberadaannya kepada seluruh kadipaten dan kesehatannya masih belum baik. Jadi bisakah dia menunggu sedikit lebih lama setelah mendengar semuanya? Perasaan Ale rumit. Dia senang berada di antara keluarga yang benar-benar peduli satu sama lain. Tetapi ada juga kesedihan yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Dia bertanya-tanya, apakah orang mengerikan itu akhirnya meninggal dan apakah dia akhirnya mendapatkan kebebasannya? Atau apakah kutukan darah itu akan kembali menghantuinya lagi? Dan jika itu kembali, apakah dia akan dikendalikan sekali lagi? Dan apakah semua orang di sekitarnya akan terluka? Tidak ada cara untuk mengetahuinya, dan itu menakutkan. Merenungkan 2 hari terakhir, dia merasa bisa mempercayai ayah ini, meskipun hanya sedikit. Dia berpikir mungkin tidak apa-apa untuk menanyakan tentang kutukan darah kepadanya. Tetapi dia menyela, mengatakan bahwa dia masih punya banyak pertanyaan, tetapi dia lelah hari ini dan tidak ingin membicarakannya sekarang. Lagi pula, anak kecil seharusnya tidak mendengar cerita gelap seperti itu. Dia menggendongnya sambil mendesaknya untuk makan, memberitahunya bahwa dia akan membawanya ke tempat Molly, dan kemudian mereka akan pergi menemui ibunya. Dia juga menekankan pentingnya makan dengan baik, mencatat bahwa mereka akan membahas sisa masalah nanti. Setelah itu mereka menuju ruang makan, di mana Ale duduk sendirian di mejanya. Molly menyadari bahwa ini adalah makanan pertamanya sejak dia kembali, tetapi dia tampak murung dan mengatakan, Koki akan sangat sedih jika dia tahu. Ale keberatan dalam hati mengatakan, ada begitu banyak makanan. Molly memintanya untuk makan apa yang ada di depannya. Tiba-tiba Ale merasakan tatapan kuat itu lagi dan bertanya-tanya siapa yang ada di sana, karena ini sudah yang ketiga kalinya. Dia memutuskan tidak suka diawasi dan berlari keluar untuk menangkap pengamat itu. Awalnya dia mengira itu hanya kebetulan, tetapi jika terus berlanjut itu berarti sesuatu yang lain. Itu seorang wanita, dan dia sangat cepat. Ellie merasa frustrasi karena tubuhnya terlalu lambat dan dia tidak bisa menangkapnya. Dia tersandung dan hampir jatuh, tetapi wanita itu menangkapnya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dia bertanya apakah dia terluka dan apakah dia bisa berdiri. Elle terpesona oleh kecantikannya yang luar biasa dan bertanya-tanya siapa dia. Keduanya tetap saling menatap. Molly tiba terengah-engah menanyakan di mana nyonyanya berada. Dia memarahinya karena kecepatannya mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi. Ellie bertanya tentang orang yang ada di sana, tetapi mereka sudah menghilang. Ellie berpikir wanita itu tidak terlihat seperti orang jahat, jadi tidak apa-apa. Molly mengingatkannya bahwa makan malam masih menunggu dan bertanya apakah dia ingin memanaskannya lagi. Wanita itu mengawasi dari jauh. Dia berpikir dalam hati, akhirnya anak itu sudah kembali ke rumah. Di malam hari Molly menidurkan Ellie dan memberitahunya bahwa jika dia membutuhkan sesuatu, dia hanya perlu membunyikan bel di samping bantalnya.
Dia mengucapkan selamat malam padanya dan mendoakan mimpi indah. Eli menghela napas, banyak hal telah terjadi hari ini, tetapi dia masih khawatir tentang kutukan darah. Dia memutuskan dia akan menyelidiki masalah itu dengan benar lain kali. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya di tempat bersalju dan bertanya-tanya, apakah wanita itu adalah ibunya. Dia mengingat sebuah adegan dari kehidupan masa lalunya, di mana ibunya memukulnya dan menyuruhnya diam. Dan dia memaksanya meminum ramuan, mengatakan bahwa jika dia meminumnya, dia akan bisa hidup dengan tenang. Sungguh kasihan terlahir sebagai putriku. Ailey menyadari dalam mimpinya bahwa ini adalah ramuan yang dibuat ibunya untuk mereka. Itu adalah campuran ajaib yang telah gagal. Selama pemurnian dia merasakan sakit terbakar di tenggorokannya, seolah-olah pembuluh darahnya akan pecah, dan dia memohon ibunya untuk berhenti dan membantunya. Ailey terbangun dari mimpinya karena sebuah lagu pengantar tidur. Dia telah mendengar lagu pengantar tidur tentang seorang dewi yang berdiri tenang di bawah hutan asing yang jauh. Lagu pengantar tidur itu berlanjut menggambarkan dewi yang murni dan suci matanya, diam-diam menyebarkan kehadirannya, dan bagaimana dia menyebarkan bintang dan mimpi dengan tangan bercahayanya. Bailey membuka matanya dan menemukan seorang wanita berdiri di samping tempat tidurnya. Itu adalah wanita cantik yang dilihatnya sebelumnya hari itu. Wanita itu mengerang pelan dan mencoba melarikan diri dengan cepat dari ruangan, lalu dia tiba-tiba jatuh ke lantai. Ale bergegas dari tempat tidur dan Molly masuk dengan cepat bertanya ada apa. Molly menemukan Grand Duchess tergeletak di lantai, menutupi wajahnya karena malu. Kemudian Duchess kembali tenang dan duduk di hadapan Ale. Ale menyadari bahwa Grand Duchess adalah ibunya di kehidupan ini setelah mendengar tentang ayah itu. Dan meskipun dia tahu ibunya tidak bermaksud jahat, dia masih ingat instruksi ketat Tina untuk beristirahat di kamarnya dan tidak menyapa Grand Duke sampai dia memanggilnya. Dan dia berpikir bahwa bukan karena dia tidak ingin melihatnya, tetapi karena dia tidak sehat. Meskipun demikian, ibunya terus menatapnya. Dia bahkan pernah datang ke kamarnya sebelumnya dan menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya. Kehadirannya semurni dan sesuci salju, tetapi ketika dia melihatnya sebelumnya, hari itu dia segera melarikan diri. Dan Ale bertanya-tanya apa yang sebenarnya diinginkan ibunya. Ibunya bertanya, apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan karena dia terus menatapnya sepanjang waktu. Ailey teringat bahwa dia telah lupa. Ibunya bertanya, apakah dia tidak bisa bicara, tetapi Ale tetap bersembunyi di balik bonekanya. Molly meminta Grand Duchess untuk lebih berhati-hati dengan kata-katanya. Dan Duchess bertanya-tanya apa maksudnya. Grand Duchess bertanya-tanya, apakah dia telah mengatakan sesuatu yang aneh. Ail berpikir ibunya benar-benar menakutkan, lalu dia bersembunyi di bawah selimutnya. Adipati Agung meminta Ail untuk melihatnya dengan benar. Ail bersembunyi di bawah selimut, berpikir bahwa jika dia dipukuli, dia hanya perlu menahannya dan itu akan berakhir. Ibunya menghela napas pasrah terhadap situasi itu, lalu dia mengeluarkan instruksi bahwa apa yang terjadi malam itu harus dirahasiakan dan tidak bocor keluar tiba-tiba. Dia teringat fakta bahwa Ale tidak bisa bicara, jadi dia meminta Tina untuk segera pergi. Molly mencoba menarik Ale keluar dari bawah selimut, meyakinkannya bahwa Adipati Agung tidak bermaksud menyakitinya. Namun Ale tidak bisa mempercayainya karena ibu itu di matanya adalah sosok menakutkan yang menimbulkan keputusasaan. Dan ketika dia merasa ketakutan menguasainya, Molly memeluknya untuk menenangkan ketakutannya. Pelayan Tina bertanya-tanya tentang kondisi Adipati Agung. Adipati wanita menjawab bahwa dia pergi menemui Ale karena Ale mengalami mimpi buruk dan ingin menghiburnya, tetapi dia malah menakutinya dan merasa menjadi yang terburuk dari semuanya. Tina mencoba menenangkannya mengatakan dia baik-baik saja dan dia harus beristirahat di kamarnya. Adipati wanita merasa menyesal, mengatakan dia seharusnya tidak pergi menemuinya sama sekali,
dan bahwa semua ini adalah kesalahannya. Tina bertanya padanya ada apa. Adipati wanita berkata dia pikir pergelangan kakinya terkilir saat dia jatuh. Dia berjalan perlahan bersama Tina di kamar Adipati wanita, sementara Tina merawatnya. Adipati pria tiba dengan tergesa-gesa dan berkata dia mendengar dari Molly bahwa dia terjatuh. Molly berkomentar bahwa dia telah melukai dirinya sendiri dengan serius di tengah malam, hanya untuk melihat wajah putri kesayangannya dan bahwa ini akan menjadi berita utama jika sampai ke media. Adipati wanita menyangkal terluka parah, mengatakan itu hanya keseleo biasa. Adipati pria dengan bercanda berkata dia pergi ke kamarnya kan, dan Molly serta Tina memuji Adipati Agung. Adipati wanita marah dan berkata mereka masih mengejeknya. Bahkan Tina pun tertawa. Juk meminta maaf mengatakan dia hanya asal bicara dan memintanya untuk beristirahat. Tapi Duchess mulai batuk. Molly memarahi mereka mengatakan Duchess tidak mematuhi perintah dokter dan berkeliaran. Dia bilang dia mengerti perasaannya terhadap nona kecil, tapi dia membuat keributan hari ini dengan tubuhnya yang sakit. Dia memintanya untuk mencoba berpikir dari sudut pandang nona kecil karena tindakan Grand Duchess membuat semua orang cemas. Molly memberitahunya bahwa dia tahu dia menyembunyikan rahasia darinya, tapi dia bisa melihat dengan matanya bahwa dia menyayanginya karena dia juga mencintai nona kecil itu dan mengatakan dia sudah menahan diri untuk waktu yang lama, bukan? Dan bahwa nona kecil itu sensitif. Melayani dan memahami dengan cara yang memilukan dia jelas berbeda dari anak-anak lain. Seorang anak yang belum genap 3 tahun hidup sambil mengkhawatirkan orang-orang di sekitarnya, dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun dia menutupi perasaannya hingga membuat orang putus asa. Dia mengatakan bahwa Duke sejak kepulangannya ke sini telah membuka hati nona kecil itu sedikit demi sedikit. Dan bahwa dia mengerti kecemasannya, tetapi jika dia berbicara kepadanya dengan kata-kata yang begitu belak-belakan, dia akan menutup hatinya lagi. Duchess meminta maaf sambil menangis mengatakan dia tidak menginginkan itu. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Dia pendekar pedang sihir terhebat di benua itu telah menjadi sangat lemah, sehingga dia bahkan tidak bisa menggendong seorang anak. Dan dia hanya ingin melihatnya sekali, tapi dia malah terluka. Duchess mengeratkan genggamannya pada tangannya dan berkata, dia juga ingin melindungi anak itu. Duchess berkata, dia terlihat mengerikan dan tidak tahu wajah seperti apa yang harus dia tunjukkan padanya. Tapi dia mencintainya dan ingin melihatnya dan ingin memeluk serta melindunginya. Duchess meminta maaf, mengatakan dia tidak bermaksud jahat dan dia benar-benar membenci dirinya sendiri. Maka Duke meyakinkannya bahwa tidak apa-apa untuk menangis dan dia sangat memahaminya. Molly meminta mereka untuk menjaga diri dan segera sembuh. Duchess berjanji akan melakukan yang terbaik untuk segera sembuh dan tidak akan berkeliaran lagi. Mengakui itu, kesalahannya dia memutuskan tidak akan menghalangi anak itu lagi sampai dia pulih sepenuhnya. Molly merasa sedih atas keadaan Duchess, tetapi Duke menolak ini bertanya-tanya, apakah dia berencana melanggar janji mereka, dan meninggalkannya sendirian, mengingatkannya bahwa mereka setuju untuk merawat anak mereka bersama seumur hidup dan membangun rumah yang penuh cinta. Dia memberitahunya bahwa dia tidak boleh lari dari apa yang terjadi, dan jika dia membuat kesalahan, dia hanya perlu memulai lagi. Apa gunanya melarikan diri ketika anak itu membutuhkan mereka? Duchess berkata, dia sudah membuat kesalahan, jadi dia bertanya, apakah dia akan mengulangi kesalahan ini lagi? Dia menjawab dengan tegas bahwa dia tidak akan melakukannya, tetapi dia menambahkan bahwa dia telah menyakiti anak itu, dan dia tidak akan menerimanya apapun yang dia lakukan. Sekarang dia bertanya-tanya dalam keputusasaan apa yang harus dia lakukan. Maka Duke meyakinkannya bahwa dia akan menghibur Ale besok. Dan dia memintanya untuk memikirkan sisanya perlahan. Kemudian dia berkata bahwa jika mereka tetap di sisinya,
pasti semuanya akan baik-baik saja. Molly dan Tina berdoa kepada Dewa Hutan Lord Kaina agar kebahagiaan turun kepada penguasa kerajaan dan pewaris masa depan, dan agar situasi membaik dengan cepat. Keesokan paginya, Duke memasuki kamar Ale, membawa seikat bunga, mengucapkan selamat pagi padanya. Duke bertanya-tanya apa yang terjadi ketika dia menemukan Ale bersembunyi di bawah selimut. Molly berpikir itu mungkin karena tadi malam Duke mendekatinya dan bersembunyi di bawah selimut seperti yang dilakukan Ale, lalu mulai berpura-pura menangis. Ale bertanya-tanya dengan bingung ada apa dengannya. Duke memberitahu Ale bahwa ibunya istrinya benar-benar bodoh karena mengira dirinya jelek karena terbaring sakit seperti ini, bahkan saat dia mengkhawatirkannya. Dia marah padanya dan dia merasa sakit hati saat istrinya mengatakan hal-hal buruk. Dia memberitahunya bahwa dia diam-diam pergi menemuinya kemarin, tetapi ketika ibunya menyadarinya, dia menjadi bingung dan lari terengah-engah, dan mengatakan ibunya telah mengatakan sesuatu yang aneh padanya. Bukankah begitu? Dia mencoba bersembunyi bersamanya di bawah selimut, tetapi Ale mendorongnya menjauh mengatakan itu terlalu pengap. Dia bertanya kemana dia akan pergi dan apakah dia juga marah padanya. Ale menjawab bahwa dia tidak marah, tetapi takut ketika dia dihadapkan dan disalahkan. Dia mulai berpikir bahwa seharusnya dia tidak pernah dilahirkan dan tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada yang bisa berubah. Itu adalah keputusasaan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Duke memberitahunya bahwa Jane Simon Stoss adalah putri tunggal, Ryan Simon Stoss Adipati Agung, sebelumnya dari kerajaan hutan. Ayahnya memberitahunya bahwa Jane dilahirkan dengan roh raksasa dan kekuatan para dewa di dalam dirinya, dan bahwa dia adalah pengguna pedang sihir terhebat di seluruh benua Maistan. Dia menggambarkannya sebagai sosok yang berani, gagah, cerdas, dan berhati murni. Tetapi karena dia dilindungi, dia bisa sedikit sombong. Dia menambahkan bahwa wanita sepertinya yang bertekad kuat jarang membiarkan siapapun melihat air matanya. Namun selama 3 tahun terakhir, dia melihatnya menangis hampir setiap hari. Air mata itu karena dia tidak bisa memeluk putri kesayangannya. Semua karena dia memikirkannya. Ailey merasa bersalah dan bertanya-tanya apakah benar-benar salahnya bahwa dia menderita hanya karena dia dilahirkan. Ayahnya tertawa dan berkata, itu justru sebaliknya. Dia patah hati dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa melakukan satu hal yang harus dilakukan seorang ibu. Dia memberitahunya bahwa ibunya sedang melakukan yang terbaik sekarang. Dia yakin ibunya masih butuh sedikit waktu dan mungkin belum bisa menerimanya, dan dia memintanya untuk tidak membencinya. Ayahnya berterima kasih dan memeluknya, tapi dia menambahkan dengan bercanda bahwa dia benar-benar bodoh, karena jika mereka tidak memberitahunya, dia pasti masih mengira Ale membencinya. Kesalahpahaman seperti itu dan sikapnya yang menutup diri akan memperburuk penyakitnya. Lalu dia menyarankan mereka membuat hadiah kecil untuk menghiburnya. Karena ramalan bunga mengatakan, hari ini adalah hari yang sempurna untuk kerajinan tangan. Dia mengartikan keheningannya sebagai persetujuan dan berkata, ayo pergi. Tapi sepertinya itu sangat sulit baginya. Ale berkata, itu karena dia bodoh, karena dia bahkan tidak bisa membuat hal-hal yang dia inginkan, dan dia yakin dia mengecewakannya. Tapi dia menyangkalnya mengatakan itu menyenangkan, dan setidaknya mereka sekarang tahu bahwa kerajinan tangan bukanlah keahliannya. Dia menyarankan mereka melakukannya perlahan dan menemukan kekuatan serta kelemahan mereka. Tapi Ale bertanya-tanya tentang hadiahnya. Dia meyakinkannya bahwa tidak apa-apa dan mereka bisa membelinya. Yang penting bukanlah objeknya sendiri, tapi perasaan di baliknya. Ellie berpikir bahwa jika demikian, hanya ada satu hal yang dia kuasai sejak kehidupan masa lalunya. Tapi dia bahkan tidak yakin itu akan berhasil sebagai hadiah. Dia memintanya untuk menyiapkan sesuatu untuknya. Ayahnya mengerti dan setuju.
Herbal timbangan dan pot telah disiapkan, dan pelayan memberitahunya bahwa persiapannya sudah selesai. Pelayan menawarkan untuk mengatur apotek terbaik di kota jika perlu, tetapi Duke mengatakan tidak apa-apa, dan nona muda bisa menangani masalah itu. Ayahnya yakin dia bisa melakukannya. Dia tahu dia bisa melakukannya di tempat lain. Duchess batuk dan bertanya-tanya apakah semua mata-mata kekaisaran yang dikirim ke kadipaten berada di bawah pengawasan mereka. Penjaga meyakinkannya bahwa mereka masih dieliminasi secara diam-diam sesuai intelijen. Konflik internal keluarga kekaisaran telah membuat kendali. Kekaisaran kacau. Jadi seharusnya sulit bagi mereka untuk mengirim mata-mata yang mengancam untuk sementara waktu. Duchess berkomentar bahwa ini bagus, tetapi dia memerintahkan untuk melanjutkan pengawasan dan tidak berpuas diri. Karena semua ini untuk anak itu, dia menambahkan bahwa sebagai tindakan pencegahan, mereka harus meminta klan Wolfgang di lembah untuk bekerja sama dalam melenyapkan mata-mata. Untuk mengirim pesan kepada mereka nanti, mereka diinterupsi oleh kedatangan Molly yang bertanya kepada Lady Jane apakah semuanya baik-baik saja. Duchess bertanya padanya apa yang dia inginkan. Molly memberitahunya bahwa Duke dan nona muda memiliki hadiah yang ingin mereka berikan padanya. Duchess terkejut dan bertanya-tanya apa yang dia katakan, lalu meneriakkan nama itu. Dia bergegas keluar ruangan mengatakan dia harus melakukan ini dengan benar hari ini. Dia bersiap dan muncul dengan penampilan anggun berkata, "Mama datang." Tapi Molly memberitahunya bahwa nona muda tidak ada di sini. Jadi Duchess bertanya-tanya, apakah dia tidak akan datang? Duchess mencoba menyembunyikan kekecewaannya mengatakan, tidak apa-apa, dan demi anak itu, mereka harus melakukan yang terbaik. Dan bertanya apa yang telah dibawanya untuknya. Molly memberinya sebotol kecil mengatakan itu adalah obat sihir yang baik untuk kesehatannya. Gadis kecil itu membuatnya sendiri. Duchess terkejut dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar membuatnya sendiri. Molly berkata dia juga terkejut. Dia masih sangat muda, namun dia membuatnya dengan terampil. Molly berkomentar bahwa cara pembuatan obat itu langka dan menyarankan agar dokter memeriksanya terlebih dahulu. Duchess tidak bisa menahan diri dan segera meminum obat itu, lalu mulai batuk. Molly bertanya dengan cemas apakah dia baik-baik saja, dan dia menjawab bahwa obatnya bagus. Tapi rasa ini sudah lama sekali. Duchess bertanya-tanya dengan terkejut apakah ingatannya dari masa lalu telah kembali karena keinginannya yang tiba-tiba untuk membuat obat itu. Tapi dia menepisnya. Duchess tiba-tiba berdiri dan bertanya tentang lokasi anak itu sekarang karena dia ingin melihatnya. Ailey sedang duduk di perpustakaan bersama ayahnya. Duchess menutup mulutnya dengan emosi saat dia membayangkan mendiang sahabatnya melihat Ailey duduk dengan cara yang sama seperti dulu sahabatnya duduk. Molly menahan Duchess dan memberitahunya bahwa dokter telah menyarankan agar dia berhati-hati. Karena terlalu banyak bergerak, dapat membebani tubuhnya dan menyulitkannya. Duchess berkata tidak apa-apa, dan Iveson benar, dan bahwa kehadirannya di samping anak itu lebih penting dari apapun. Dia bersumpah tidak akan membuat kesalahan lagi dan memerintahkan Molly untuk memanggil dokter yang paling terampil. Dan dia memutuskan akan mengadakan pesta penyambutan untuk anak itu malam ini bersama semua orang di istana. Dia menambahkan bahwa dia akan menjadi tuan rumahnya sendiri. Molly segera menjawab dengan setuju. Duke sedang membacakan untuk Ale dari catatan buku garis keturunan pemberian dewa dan berkata, isinya menarik, tetapi dia memperingatkannya agar tidak membaca sepanjang malam agar tidak merusak matanya. Molly masuk dan menyapa mereka. Ale memeluk Molly. Molly berkata dia juga ingin bertemu mereka. Duke bercanda bahwa dia merasa cemburu karena mereka akrab sekali. Molly memintanya berhenti bercanda dan memberitahunya bahwa dia membawa pesan dari Grand Duchess. Setelah melihat hadiah yang diberikan olehnya dan nona kecil dan mengetahui bahwa nona kecil yang membuat obat itu, dia sangat terharu dan berkata
dia sangat menyukainya. Ale terkejut bahwa hadiah itu telah membuat Duchess terkesan. Sementara Duke tersenyum mendengar berita itu, Molly memberitahu mereka bahwa Grand Duchess ingin menyampaikan perasaan itu kepada nona kecil. Dan sebagai permintaan maaf atas masalah yang disebabkan oleh kesehatannya yang buruk, Grand Duchess berencana mengadakan pesta penyambutan kecil di istana malam ini dan meminta mereka untuk memastikan hadir. Duke bertanya-tanya apakah kesehatannya memang lebih baik karena dia tidak perlu terlalu memaksakan diri. Molly menjelaskan bahwa pesta itu seharusnya diadakan pada hari kepulangan nona kecil, tetapi Grand Duchess menundanya karena kesehatannya. Dan dia mempersiapkan dengan sepenuh hati. Dia ingin nona kecil bahagia. Molly bertanya pada Ale apakah dia kesal dan apakah dia masih merasa ragu untuk bertemu Grand Duchess. Jadi Ale berpikir bahwa pesta penyambutan berarti pesta makan malam. Bukan begitu.